place get a facelift. I have you for 2 nights. But I assure you, sir, she really hasn't changed much. Where's Cormac? Halo warga Nobar, kayak apa kabarnya bubuhan pian berataan? Kembali lagi bersama Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan series berjudul The Continental, di mana series ini akan menceritakan hotel yang selama ini sering didatangi John Wick serta pembunuh bayaran di seluruh dunia. Berfokus pada karakter Abah Winston, si manajer hotel The Continental sebelum John Wick lahir. Penasarin? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar, dan inilah The Continental from the World of John Wick. Berlatar di New York tahun 1950, kita diperlihatkan 2 orang remaja kakak beradik yang sedang diinterogasi oleh polisi. Rupanya mereka adalah anak yatim piatu yang sehari-harinya hidup dari mencuri. Si adik yang bernama Winston terlihat sangat ketakutan karena dia tidak mau masa remajanya harus dihabiskan di penjara. Namun kakaknya yang bernama Frankie mengatakan kalau dia akan mengorbankan dirinya. Dia akan masuk penjara agar adiknya tidak perlu menderita, dan pada akhirnya Frankie pun divonis penjara 5 tahun. Singkatnya 10 tahun kemudian Frankie sudah dewasa dan dia bekerja di Hotel The Continental. Hotel ini diurus oleh seorang manajer bernama Cormac O'Connor yang merupakan ayah angkat Frankie dan Winston. Tapi pada suatu malam Frankie dan temannya diam-diam masuk ke ruangan rahasia yang ada di Hotel Continental. Ternyata mereka sedang merampok mesin pencetak koin emas kuno yang harganya bisa buat beli 1 negara. Mesin itu sangatlah berharga di Continental karena siapapun yang akan bermalam di sana hanya bisa bertransaksi menggunakan koin emas, yaitu alat pembayaran khusus di dunia pembunuh bayaran. Dan malam itu Frankie mencurinya. Namun di sini teman Frankie malah berkhianat dan ingin merebut alat cetak tersebut, hingga akhirnya baku tembak pun terjadi. Peace. Mendengar suara tembakan, para penjaga hotel mengecek ruang bawah tanah, dan setelah tahu perbuatan Frankie, mereka pun langsung memburunya. Usai membantai puluhan anak buah Cormac, Frankie akhirnya bisa kabur setelah dijemput oleh istrinya yang bernama Yen. Di tempat lain, Winston punya kehidupan yang 180 derajat berbeda dari kakaknya. Sekarang dia bekerja sebagai sales property. Di sini dia sedang membujuk seorang pengusaha untuk membeli lahan parkir sekaligus layanannya. Dia menjelaskan kalau lahan parkir ini luas dan pastinya aman dari ormas tukang palak. Tapi tak lama kemudian istri pengusaha itu datang dan menyuruhnya untuk menolak tawaran Winston. Bahkan dia juga mengusir Winston dari sana. Namun, karena tidak mau dianggap suami takut istri, si pengusaha pun mau membeli lahan parkir Winston. Dia melakukan ini untuk memberitahu pada istrinya bahwa dia juga bisa membuat keputusan sendiri. Oh, I came here to be bored. Wire the money. Malam harinya Winston menginap di hotel setempat untuk beristirahat. Namun yang sangat membagongkan adalah istri pengusaha tadi juga ada di sana, dan rupa-rupanya dia adalah sugar maminya Winston. Bahkan transaksi yang dilakukan tadi siang memang sudah mereka rencanakan sejak lama. Alhasil Winston pun bukan cuma dapat duit banyak, tapi juga dapat, yaitulah, You're just trying to get a girl into bed. What are you waiting for?
Setelah bersenang-senang, Winston ingin segera tidur karena lelah. Namun tak lama kemudian ada orang-orang misterius yang menyusup ke kamar lalu menghajarnya. Di sisi lain, Cormac sedang menghukum bawahannya yang gagal menangkap Frankie. Di sini, dia mengatakan kalau mesin pencetak koin emas itu sangat sakral bagi Continental. Dan jika High Table tahu tentang ini, maka Cormac pasti akan dihukum. FYI, High Table adalah organisasi tertinggi yang menaungi para kriminal di seluruh dunia, dan Hotel Continental berada di bawah naungan High Table, di mana tempat ini hanya menerima tamu seperti mafia, pembunuh bayaran, dan kriminal lain yang ada di High Table. Tapi syaratnya, para kriminal ini tidak boleh membuat keributan atau membunuh selama berada di area hotel. Karena aturan High Table sangat ketat, maka Cormac menganggap masalah ini sangat serius. Dia juga berniat menghukum si ajudan dengan memberikan status excommunicado, alias dia akan diburu oleh semua kriminal High Table. Tapi agar tidak ribet, Cormac pun menyuruhnya untuk lompat saja dari gedung. And jump. I just fell asleep. Setelah si ajudan tewas, Winston yang berhasil diculik pun dibawa ke hadapan Cormac. Di sini, Cormac meminta Winston untuk memberitahu di mana keberadaan Frankie, tapi dengan tegas Winston bersumpah kalau dia tidak pernah bertemu lagi sejak sang kakak keluar dari penjara. Selain itu, dia juga berkata kalau dirinya sudah tidak peduli dengan Frankie. Meski begitu, Cormac tetap memintanya untuk mencari kakaknya, dan kalau dia menolak, maka nyawa yang akan jadi taruhannya. Mau tak mau, Winston pun terpaksa menuruti kemauannya. I don't know or care what Frankie Sure, is. guess the, show him the elevator. Well, I assume a return ticket is out of the question? Kemudian, dia mendatangi pamannya yang bernama Charlie. Di sini, Charlie juga ternyata tidak tahu di mana Frankie sekarang karena sudah lama mereka tidak bertemu. Dia hanya bisa menyarankan agar Winston mendatangi teman kriminal Frankie, yang mana Frankie dulu pernah menyelundupkan senjata bersama mereka. Sebelum pergi, Winston pun meminjam mobil kepada sang paman. Kalau kalian penggemar John Wick, kalian pasti sudah tidak asing dengan mobil Charlie. Karena mobil ini sama persis dengan mobil yang selalu dipakai John Wick. Jadi mungkin saja itu adalah mobil peninggalan Charlie. Except for this. Singkat cerita, Winston pun sampai di sebuah dojo karate yang menjadi kedok markas kriminal. Dan saat dia menyebut nama Frankie, Lou tiba-tiba marah tanpa sebab. Alhasil, mereka berdua pun langsung saling todong. Take your ass out of here. Whoa, now hold on. No. Dojo is this? Hey! God, the fuck are you? Lou adalah mantan komplotan Frankie bersama kakaknya yang namanya Miles dan temannya yang namanya Morgan. Winston yang tidak mau berkonflik akhirnya menjelaskan tujuannya secara baik-baik. Setelah mendengar penjelasannya, Miles mengatakan kalau Frankie memang sering bikin masalah, tapi sejak 3 minggu lalu dia tiba-tiba keluar dari komplotan dan bekerja di Continental. Hal itulah yang membuat Lou sangat marah pada Frankie. Kemudian Miles dan Morgan menyarankan Winston untuk pergi ke Alphabet City karena kemungkinan kakaknya sedang bersembunyi di sana. Sebelum dia pergi, mereka berdua membekali Winston senjata untuk menjaga diri. I used to roll around down in Alphabet City. A lot of people offering me guns today. Di waktu yang bersamaan, teman Frankie yang berkhianat itu berhasil ditangkap. Dan sekarang, dia sedang disiksa oleh sang adjudikator alias algojonya High Table. Rupanya, petinggi High Table sudah mengutus tim eksekusi lapangannya untuk ikut menangkap Frankie. Karena sepertinya mereka tidak percaya kalau Cormac bisa melakukannya sendiri. Namun karena teman Frankie tidak mau bicara, sang adjudikator pun langsung memberikan perintah eksekusi.
Di sisi lain kita diperlihatkan dengan seorang polisi wanita bernama Katie, tapi bukan Krisdayanti. Dia terlihat masuk ke dalam The Continental sembari memperhatikan sekitarnya dan ternyata dia memang sedang melakukan penyelidikan rahasia. Awalnya hotel itu terasa seperti hotel normal, tapi tak lama kemudian dia melihat pelayan yang menyembunyikan pistol di kaos kaki. Selain itu, semua orang di sana menatap Kadi dengan curiga dan yang membuat Kadi semakin curiga, dia tidak bisa memesan kamar dengan alasan sudah penuh. Bahkan resepsionisnya malah mempromosikan hotel sebelah. Find hotels in the area I can recommend if you'd like. No, I'm good, thanks. Di sisi lain, Winston baru saja sampai di Alphabet City, kota yang kumuh, banyak jamet dan pastinya tidak layak ditempati. Dia lantas masuk ke sebuah gedung terbengkalai di sana. Tapi saat dia memanggil nama Frankie, tiba-tiba melihat Winston digantung oleh Yen, Frankie pun akhirnya keluar dari persembunyian. Dia lalu meminta istrinya itu untuk melepaskan sang adik yang sudah hampir mati. Dia lalu menjelaskan kalau Winston adalah adik kandungnya walaupun sudah lost contact. Setelah melepaskannya, Yen masih terlihat curiga dengan kehadiran Winston. Dan sebenarnya Frankie juga merasa curiga. Sementara itu, Frankie temu kangen dengan adiknya yang sudah lama tak berjumpa. Tapi kemudian dia meminta Winston pergi karena dia tahu adiknya pasti dikirim oleh Cormac. Agar kakaknya sadar, Winston pun menegaskan kalau High Table sudah mulai bergerak. Selain itu, dia juga berjanji tidak akan menyerahkannya pada Cormac sebab dia adalah kakak satu-satunya. I can help you. Both of you. Pada akhirnya, Frankie mengizinkan Winston masuk ke tempat persembunyiannya. Dia lantas memperlihatkan mesin pencetak yang dia curi. Di sini, dia menjelaskan kalau alasannya mencuri alat itu adalah karena dia ingin menghancurkan Continental dan High Table, di mana Frankie sangat dendam kepada Cormac yang selama ini selalu memperbudak dirinya. Kemudian, Winston mengajak Frankie dan Yen bersembunyi di rumah Charlie. Sialnya, anak buah Cormac ternyata mengikuti Winston sejak awal. Alhasil, mereka pun harus cepat kabur dari sana. All clear up here. We hit the wrong building. Get it now? Yeah. I think I get it. Di lain pihak, Cormac menyuruh Charon asistennya untuk mencari pembunuh terbaik di hotel. Nah, kalau warga nobar semua mengikuti universe John Wick pasti kenal dengan sosok ini. Charon lalu menemui sepasang saudara kembar yang konon katanya sangat aneh tapi jago mencabut nyawa orang. Atas perintah Charon, mereka pun diutus untuk memburu Frankie. Sementara itu, Winston dan Frankie baru saja sampai di rumah Charlie. Di sini, Charlie langsung memarahi Frankie karena telah memutuskan hubungan dengan Winston, adiknya sendiri. Frankie pun menjelaskan kalau alasan dirinya menjauhi Winston adalah karena Frankie tidak ingin adiknya jadi begundal. Tapi ternyata Winston malah nyemplung sendiri ke dunia kriminal. Bersamaan dengan itu, Yen terlihat sedang mengawasi sekitar karena sampai sekarang dia belum sepenuhnya percaya kepada Winston. Di sisi lain, salah satu anak buah Charlie ternyata pengkhianat. Dia diam-diam menghubungi Cormac CS dan memberitahu keberadaan Frankie. kemudian sambil menunggu mereka datang, si Jamet pun berinisiatif ingin membunuh Frankie. Akan tetapi lalu tanpa pikir panjang, Winston, Frankie, dan Yen pun pergi sebelum anak buah Cormac datang. Tapi sialnya, mereka datang lebih cepat. Alhasil, kejar-kejaran pun terjadi. Berkat kerjasama yang epik, mereka pun berhasil lolos dari anak buah Cormac. Winston CS kemudian masuk ke sebuah bangunan untuk memecah fokus lawan. Dan setelah itu, mereka pun langsung menyerang para jamet.
Usai membantai musuh, mereka dijemput oleh anak buah Charlie menggunakan helikopter. Namun sayangnya, si pembunuh kembar datang dan menembaki mereka. Akibat dari tembakan itu, Yen terluka sangat parah. Dan melihat istrinya kesakitan, Frankie pun berusaha menekan aliran darahnya. Dia kemudian berpesan agar Winston selalu menjaga Yen. Lalu setelah itu, Frankie tiba-tiba terjun dari helikopter dan berniat menyerahkan mesin cetaknya. Tapi naasnya, pembunuh kembar tidak mengampuninya dan pada akhirnya Frankie pun tewas. Seketika Winston dan Yen pun langsung sedih, marah, dan rasanya ingin membrutal. Usai kematian sang kakak, Winston membawa Yen ke markas Miles untuk diobati. Di sisi lain, Cormac membuka mesin pencetak yang berhasil dibawa si kembar. Namun ternyata dia malah kena prank karena isinya bukanlah mesin cetak tapi patung kecil yang mengacungkan jari tengah. Beberapa hari kemudian, Winston diberi sebuah amplop oleh Miles. Ketika dibuka, ternyata isinya adalah kalung serta cincin pernikahan Frankie dan Yen. Melihat itu, Winston pun bertekad untuk memakamkan kakaknya dengan layak. Tanpa buang waktu, Winston dan Miles menyusup ke tempat kremasi yang mana jasad Frankie akan segera diproses. Di lain pihak, Yen masih belum sadar dari pingsannya. Di sini, dia bermimpi tentang masa lalunya saat dia masih menjadi anggota pemberontak. Ketika itu, dia masih sangat muda dan seringkali dijadikan umpan. Bahkan, dia pernah diperintah oleh mantan suaminya saat itu untuk meledakkan dirinya sendiri. Namun, pada suatu hari, dia bertemu dengan Frankie yang masih bertugas di Vietnam sebagai prajurit Amerika. Dan dari situlah kisah cinta mereka mulai bersemi. Sore harinya, Winston, Miles, Lou, dan Morgan sedang berkumpul di hadapan Abu Frankie. Setelah mendoakan almarhum, Winston ingin meminta bantuan Miles dalam membalas kematian kakaknya. Dan tentu saja, dia juga ingin Cormac dan semua anteknya. Demi Frankie, Miles pun bersedia membantu. Lagi pula, dia sudah menganggap Frankie sebagai sahabatnya. Takeover of the whole hotel? Including his hold on the gun running game. Problem-solving money, enough to build an army. We're gonna need her. Tak lama berselang, Yen sadar dari pingsannya. Di sini, dia masih belum percaya kalau suaminya sudah tiada. Dan sekarang, yang bisa dia lihat hanyalah abu kremasinya. Seketika, Yen pun menangis dan hilang kendali sampai menyerang Winston. Di sisi lain, Cady terlihat ditugaskan untuk mengungkap kasus kematian Frankie. Saat ini, dia mengunjungi tempat kremasi untuk bertanya tentang kasus itu. Namun, penjaga di sana tidak mau memberitahu dan seketika Cady pun langsung menggertaknya. I don't ask questions. Karena kesakitan, si Jamet akhirnya memberitahu kalau abu kremasinya sudah dibawa kabur Winston. Di lain pihak, Cormac tampak sedang makan malam dengan sang adjudikator. Dan tidak seperti makan malam pada umumnya, suasana di tempat itu sangat tegang. Di sini, sang adjudikator memberikan waktu 3 hari kepada Cormac untuk bisa menemukan mesin pencetak koin emas. Jika tidak bisa, maka dia pasti akan dicincang-cincang oleh High Table. Perhaps it's time for you to feel uncomfortable. Find it. I got people in the field. You're a shell of yourself. We'll declare interregnum. Suspend your position until we can name a successor. Enjoy your meal. Bersamaan dengan itu, Winston, Miles, dan yang lain mulai membuat strategi untuk melakukan balas dendam. Akan tetapi, Winston merasa kurang cukup kalau hanya berlima saja, apalagi Cormac punya ratusan anak buah. Akhirnya, Miles pun berniat merekrut seorang pembunuh bayaran bernama Jin, yang juga merupakan sahabatnya. Dan konon katanya, Jin merupakan sniper terbaik saat ini. Selain itu, dia selalu mengambil misi untuk membunuh orang jahat.
Tanpa membuang waktu, Miles pun langsung mengunjungi Jane. Di sini, sniper itu langsung menerima ajakan Miles karena dia juga tidak menyukai Cormac dan Continental. Okay. Y'all need me. Don't forget the glasses. Di lain pihak, Winston mendatangi The Bowery King atau Raja Pengemis bernama Mazzy. Di sini, Winston meminta bantuannya untuk bergabung dengannya dan menghabisi Cormac. Namun bukannya dibantu, dia malah dikepung ratusan pengemis bersenjata. Beruntung, Mazzy masih mau mendengarkan maksud dan tujuannya. Intinya, Winston butuh anak buah Mazzy untuk mengumpulkan informasi rahasia tentang Continental. Selama ini, komplotan pengemis memang terkenal jago menggali info underground dan keberadaan mereka hampir tidak terdeteksi. Sebagai orang yang juga membenci Cormac, Mazzy pun setuju untuk membantu. Bahkan saat Winston ingin membayarnya, dia menolaknya mentah-mentah walaupun komplotan adalah pengemis, tapi mereka tidak mata duitan seperti orang-orang berdasi yang duduk di kursi empuk istana. You still haven't told me your price yet. There's got to be something. Tough to buy for, aren't I? Sebelum lanjut, apakah kalian tahu Mazzy ini siapa? Bagi yang mengikuti universe John Wick, tentunya sudah bisa menebak kalau Mazzy adalah pemimpin kelompok pengemis sebelum The Bowery King. Di waktu yang sama, Yen terlihat masih berkabung, dan setiap kali memikirkan Frankie, dia hanya bisa menangis dan menangis. Di saat sedang menangis, dia mendengar suara mencurigakan di lantai bawah. Rupanya, ada 3 utusan Cormac yang datang untuk mencari mesin pencetak koin emas. Melihat itu, Yen membiarkan mereka terkena jebakan yang sudah dia pasang. Lalu setelah itu, dia pun langsung bantai-bantai. Hanya seorang diri, tapi dia mampu melibas mereka tanpa mengeluarkan keringat sedikit pun. Kemudian, Winston, Miles, dan Jean mengatur taktik bagaimana cara untuk masuk ke dalam Hotel Continental. Mereka bingung antara mau pakai taktik STY atau Patrick Kluivert. Untungnya, Yen menyimpan peta lengkap tersebut yang dia temukan di tas milik mendiang Frankie. Dengan modal info dari Mazzy dan peta itu, mereka pun mulai meramu strategi anti gagal. I think you did a good job, but it's a sketch, not a blueprint. Right there. The armory. That's your holy grail. You need an inside man. Cult. There's got to be an Achilles heel in this somewhere. Di waktu yang bersamaan, Charon sedang mengobrol dengan salah satu pemain cello di hotel itu. Katanya, si pemain cello ingin berhenti kerja di hotel karena ingin bantu ibunya jualan bebek Madura. Tanpa mereka sadari, rupanya Winston dan Jean sedang mengintai dari kejauhan. Di sini, Jean sempat ingin menembak Charon, namun Winston melarangnya karena Charon tidak tahu apa-apa. Keesokan harinya, Winston menyuruh Lou untuk menemui Charon dan mengajaknya bicara 4 mata. Di sini, Winston membujuk Charon agar mau bergabung dengannya saja, karena baginya Charon adalah orang baik. Dia lalu menceritakan masa lalunya ketika dia dan Frankie ketahuan mencuri. Rupanya, yang mereka curi adalah rumah Cormac. Dan sejak saat itu, Cormac merawat mereka sebagai kriminal karena dianggap punya potensi. Tapi selama dididik olehnya, Winston justru sangat menderita sebab dia selalu mendapat siksaan demi siksaan. Oleh karenanya, dia tidak ingin Charon bernasib sama. Selain itu, dia juga berjanji akan memberikan pekerjaan yang lebih baik daripada bekerja untuk orang seperti Cormac. Mendengar semua itu, tentu Charon tidak langsung menerimanya karena dia belum mengenal Winston sepenuhnya. It may go against everything you stand for. Like bringing your father to the Continental, for example. Preach this, but he only cares about one thing. Himself. Before it's too late. Di Hotel Continental, Cormac meminta si pemain cello untuk memainkan musik. Namun, ketika si pemain cello mulai bermain, tiba-tiba Cormac menghabisinya.
Tak butuh waktu lama, sang adjudikator pun mendapat kabar tentang Cormac yang menghabisi pemain cello di dalam Hotel Continental dengan alasan dia tidak terima jika ada pegawainya yang keluar dari hotel. Namun, membunuh adalah hal yang sangat haram di hotel itu, sehingga sang adjudikator mempertimbangkan untuk menghukum Cormac. Beberapa saat kemudian, Charon baru saja sampai di Hotel Continental. Di sini, dia sangat terkejut ketika melihat si pemain cello yang sudah tewas. Kemudian, Cormac menghampirinya dan mengatakan kalau dia terpaksa harus menghabisi pemain cello itu. Secara tidak langsung, Cormac mengancam Charon untuk tidak keluar dari pekerjaannya. Di waktu yang sama, Winston CS mengadakan latihan sebelum melaksanakan aksinya. Di sini, Jin akan berperan sebagai sniper, lalu Winston, Lou dan Morgan akan menjadi penyusup. Sementara untuk bagian baku hantam, ada Yen dan Miles yang sama-sama punya pengalaman perang di Vietnam. Di hari itu, Lou didatangi oleh Cady yang sedang mencari Winston, di mana dia ingin meminta keterangan tentang kematian kakaknya. Tapi tentu saja, Lou tidak mau memberitahunya. Di lain pihak, Winston kembali bertemu dengan Mazi untuk berterima kasih. Dan karena dia tidak mau dibayar, akhirnya Winston membelikannya sebuah bangunan bekas bank, di mana bangunan itu bisa digunakan untuk membangun markas. Dan dia memberikan bangunan itu dengan harapan bisa terus bekerja sama dengan Mazi dan para pengemisnya. Malamnya, Lou menghubungi Winston untuk memberitahu tentang kehadiran Cady. Namun, dia sadar ada seonggok polisi yang mengikutinya, dan polisi ini adalah rekan Cady. Lalu dengan insting petarungnya, Lou pun langsung menghajar hama tersebut. Usai melumpuhkannya, Lou bergegas menemui Winston di sebuah hotel. Dia pun menyarankannya untuk segera bertindak sebelum polisi mengacaukan pembalasan dendamnya. Di saat mereka sedang berbincang, salah satu pembunuh kembar ternyata juga sedang berada di hotel yang sama. Dia dan anak buahnya langsung menodong resepsionis dan menanyakan di mana kamar Winston. Karena ketakutan, akhirnya dia pun memberitahu kamar Winston. Dan tanpa basa-basi, dua pembunuh itu langsung membrutal. Di tengah pertarungan, Lou sempat dibuat pingsan, namun Winston sendiri berhasil kabur ke lobi. Di sini, dia berpapasan dengan Cady yang baru sampai di hotel tersebut. Melihat Winston, Cady langsung menodongnya dan memintanya untuk ikut ke kantor polisi. Namun di saat yang bersamaan, dua pembunuh itu kembali muncul dan menyerang mereka berdua. Setelah Winston dibawa pergi, Cady sadar dari pingsannya. Dia lalu mendapat pertolongan dari rekannya, yang ternyata rekannya adalah polisi yang sempat dihajar Lou. Tak lama kemudian, Cady menggeledah jasad anak buah si kembar yang mati di hotel itu. Dari penggeledahan ini, dia menemukan satu logam emas. Melihat itu, Cady pun akhirnya tahu kalau Hotel Continental memang tempat para kriminal, sebab yang menggunakan koin itu hanyalah hotel tersebut. Pada akhirnya, Cady pun mengambil koinnya dan akan pergi ke Continental. Di sisi lain, Lou memberitahu Miles dan yang lain bahwa Winston telah ditangkap anteknya Cormac. Jadi mau tidak mau, mereka harus bergerak malam itu juga. Di waktu yang sama, Cady akhirnya tiba di Continental dan mencoba check-in menggunakan koin emas tadi.
Sementara itu, Winston sedang diinterogasi oleh Cormac. Di sini, Cormac menanyakan di manakah mesin pencetak koin emasnya. Dengan tegas, Winston menjawab bahwa dia tidak akan pernah memberitahunya sampai kapanpun. Marah dengan jawaban itu, Cormac langsung menyuruh dua anak buahnya untuk menjatuhkan Winston ke lantai bawah. Namun, inilah yang terjadi. Ternyata yang menembak mereka adalah Jane, si sniper ulung, dan seketika Cormac pun berlari untuk mengambil senjatanya. Tapi siapa sangka senjata Cormac ternyata sudah diambil oleh Charon yang langsung menodongnya. Rupanya Charon benar-benar sudah muak dengan Cormac yang semena-mena, sehingga dia memutuskan untuk bergabung dengan Winston. Namun karena masih anak bawang, Charon tidak berani menembakkan senjatanya, yang tentu saja hal ini dimanfaatkan Cormac untuk kabur. Hands are tied. Shoot him! No! Bersamaan dengan itu, Morgan dan rekan-rekannya mulai memasuki Continental melalui jalur samping. Sedangkan di dalam hotel, resepsionis Continental baru menyadari kalau hotelnya sudah kedatangan penyusup. Sontak, dia pun mengambil senjata dan berniat menghabisi penyusup tersebut. Di lain pihak, Morgan bertugas untuk memasuki ruangan tengah Continental sekaligus menghabisi kedua penjaga di sana. Di waktu yang sama, Winston sedang diobati oleh Charon karena dia sempat disiksa oleh Cormac. Lalu tak lama kemudian alarm hotel tiba-tiba berbunyi, di mana alarm itu menandakan bahwa ada penyusup di dalam hotel. Dengan begitu, maka status netralnya pun dihilangkan, yang artinya semua pembunuh di hotel boleh memburu dan menghabisi Winston CS. Red light, everyone. Stick to the plan. Rupanya, ini semua adalah ulah Cormac yang telah berhasil masuk ke ruang keamanan. Dia berjanji kepada para pembunuh kalau mereka berhasil membunuh Winston dan Charon, maka akan mendapatkan $2 juta. Di ruangan yang berbeda, Cady juga mulai bergerak untuk mencari ruang keamanan. Di sini, dia berpapasan dengan dua pembunuh bayaran yang membawa gambar Winston dan Charon. Melihat Cady yang merupakan penyusup, kedua pembunuh itu pun langsung menyergapnya. Namun dengan mudah, Cady mampu menghabisi mereka. Di lain pihak, Morgan kini memasuki ruangan admin Continental dan langsung menodong si admin. Akan tetapi, si admin masih bisa melawan dan terjadilah baku hantam. Sementara itu, Winston dan yang lain sedang bergelut dengan para pembunuh bayaran. Namun sejauh ini mereka masih aman karena dikawal jin dari jauh. Kemudian, Winston dan Charon berusaha membobol ruangan Cormac, tapi sialnya para pembunuh bayaran datang dan mengepung keduanya. Dengan songongnya, Cormac memberi kesempatan Winston untuk mengatakan pesan terakhirnya. Namun tak disangka, ternyata di antara pembunuh itu ada anak buah Maisie yang menyamar. Mereka ditugaskan Winston untuk membuat Cormac bingung, lalu ketika dia lengah, listrik akan dipadamkan dan pergelutan pun terjadi. Berkat ruangan yang gelap, Winston dan Charon mampu menghabisi para pembunuh bayaran tersebut. Sayangnya, Cormac berhasil melarikan diri lagi ke ruang keamanan. Sialnya lagi, Winston ditodong oleh Cady dan tidak bisa berkutik, sehingga dia pun menyuruh Charon untuk mencari Cormac secepatnya. Cady lalu membawa Winston ke sebuah ruangan. Di sana, dia menyiramnya dengan bensin. Kemudian, Cady mengatakan kalau dia adalah korban dari Frankie dan Winston. Karena saat dia masih
kecil, kakak beradik ini pernah mencuri di rumah keluarganya. Namun, Frankie tidak sengaja membuat rumah itu kebakaran hingga membuat Katie jadi yatim piatu. Oleh karenanya, dia ingin membalas dendam. Tapi saat dia hendak membakar Winston, Jean langsung menembaknya. Melihat itu, Winston meminta maaf atas tindakan Jean. Dia juga minta maaf karena sudah membuat hidup Katie menderita. Tapi saat itu, dia benar-benar tidak berniat menyakitinya. Karena tidak ada waktu lagi, Winston pun menghentikan pendarahan Katie, lalu pergi untuk melanjutkan misinya. Di ruang keamanan, dia langsung berpidato layaknya caleg, yang intinya dia berjanji akan menambahkan hadiah menjadi $5 juta untuk siapa saja yang bisa menghabisi Winston CS. Winston yang mendengar itu pun mulai sedikit panik. Untung saja Charon punya akses rahasia menuju ruang keamanan. Dengan begitu, mereka bisa menghentikan Cormac. Let's find that operations room. Let's take this house. Sedangkan di sisi lain, si pembunuh kembar dan antek-anteknya mulai menjalankan perintah Cormac. Dan kali ini mereka jauh lebih brutal dari sebelumnya. Mereka juga menghabisi para pengemis yang menyamar. Namun, Yen dan Miles tidak tinggal diam. Di sini, Yen berhasil membuat dua pembunuh kembar itu tunduk di hadapannya. Lalu secara mengejutkan, Yen ternyata sudah memasang bom di tubuhnya. Dia berniat untuk membunuh si kembar dan dirinya agar bisa menyusul Frankie ke akhirat. Melihat itu, Miles pun membujuknya untuk sadar karena baginya mati bukanlah solusi. Melihat Yen yang mulai lengah, si kembar pun kembali beraksi. Di sisi lain, Morgan baru sadar dari pingsannya. Dia lantas membantu Miles dengan meledakkan sebuah ruangan. Yes! Akibat ledakan itu, anak buah si kembar tewas dan tanpa basa-basi, pembunuh itu pun murka dan langsung menghabisi Morgan. Mengetahui temannya tewas, Miles pun tak terima dan mulai lepas kendali. Karena kakaknya mulai kewalahan, Lu yang baru datang pun akhirnya ikut berjibaku dengan teknik karatenya. Berkat kerjasama yang epik, mereka pun berhasil menghabisinya. Di waktu yang sama, Yen kembali berhadapan dengan pembunuh kembar satunya lagi. Di sini, rasa dendam dalam diri Yen sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Dan pada akhirnya, duel brutal pun terjadi. Meski sempat terpojok, tapi Yen mampu menghabisinya dengan segenap tenaga yang tersisa.
Cormac yang melihat dari monitor CCTV mulai merasa panik. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengunci semua pintu keluar Continental dan setelahnya dia berniat untuk meledakkan hotel tersebut. Kemudian, dia melarikan diri lewat pintu rahasia. Namun ketika dia menaiki lift, Cady melihatnya dan langsung mengikutinya. Sementara itu, Winston dan Charon masuk ke ruang keamanan. Di sini, Charon menyadari kalau Cormac sudah kabur. Oleh karenanya, dia meminta Winston untuk mengejarnya sebelum jauh. Sedangkan dirinya akan berusaha menghentikan aktivasi bom. Singkat cerita, kini Winston telah berhasil mengejar Cormac. Di sini, Cormac menantang Winston untuk buy one dengan tangan kosong. Dan jika Winston menang, maka Cormac akan memberikan Continental untuknya. Tapi kalau kalah, Winston harus mengembalikan mesin pencetak koin emas yang telah Frankie curi. Namun sebelum duel dilakukan, Cormac mengaku kalau dia adalah orang yang menyulut kebakaran di masa lalu, di mana salah satu korbannya adalah keluarga Cady. Jadi sebenarnya bukan Frankie ataupun Winston yang membakar rumah itu. Tanpa Cormac sadari, Cady ternyata mendengar semua pengakuannya. Lalu dengan dendam yang tersimpan selama 15 tahun, Cady pun langsung menghabisi Cormac. Setelah menuntaskan dendamnya, Cady pergi meninggalkan Winston begitu saja. Kemudian, Winston kembali ke ruangan keamanan untuk menonaktifkan bom. Dia menggunakan potongan tangan Cormac untuk membuka passwordnya. Defensiones protocol deactivated. Setelah semuanya usai, Winston pun mengambil alih Continental. Dia juga akan mencarikan pekerjaan yang lebih layak untuk Charon. Bahkan, dia juga berniat membiayai ayah Charon di Afrika untuk datang ke New York. Namun, Charon memilih untuk tetap bekerja di sana karena menurutnya Winston akan menjadi manajer hotel yang baik. Kemudian, Winston mengajak Yen dan yang lain untuk merayakan kemenangan dengan minum-minum. To Lemmy. To Frankie. Di sini juga terungkap kalau mesin pencetak koin emas telah disembunyikan oleh Winston. Tepatnya, dia menitipkan benda itu di markas para pengemis. Hari itu, Winston mengira kalau semuanya sudah selesai. Namun tak berselang lama, sang adjudikator datang untuk mengusirnya. Winston dianggap tidak layak memiliki Continental karena dia bukan anggota High Table. Namun, Winston mengatakan kalau dia juga tidak mau patuh pada organisasi tersebut. Lalu setelah mengatakan itu, Winston pun langsung menembak adjudikator. Jadi, itulah asal-usul kenapa Winston bisa menguasai Continental. Dari sinilah bisa terlahirnya pembunuh bayaran seperti John Wick yang sangat melegenda dengan sebutan Baba Yaganya. Dan tidak lupa ada Eve Macaro alias Ballerina Cappuccina yang kita semua tahu sangat-sangatlah brutal. Dan series pun tamat. Dari cerita ini kita bisa simpulkan bahwa kadang dendam bisa mengantarkanmu ke puncak tertinggi, tapi di sisi lain dia juga bisa menghancurkanmu. Kalau kamu setuju, share video ini ke AA Burjo terdekat. Oke, sebelum saya akhiri video ini, saya mau tanya, menurut kalian apakah John Wick chapter 5 akan benar-benar terjadi? Apakah benar John Wick akan bangkit lagi? Coba tuliskan di komentar, ayo kita diskusi. Katanya sih ada ya. Segitu dulu dari saya, Mamang Tobi, sang pengangguran profesional. Kita lanjut di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Nah, kalau begitu, Burung Kuntul pamit undur diri.
aja.